5 kebiasaan aneh NPD saat makan. Saat makan dengan seseorang yang saya duga NPD, sebut saja si A, saya menyadari hal yang aneh. Dan hal ini tidak terjadi sekali dua kali, tapi berulang kali. Nah, saya pun beberapa kali makan dengan seseorang yang saya duga juga merupakan NPD. Sebut saja B. Dan saya menyadari si A dan si B ini punya kebiasaan yang mirip. So guys, hari ini saya mau membahas tentang 5 kebiasaan aneh NPD saat makan. Tapi sebelumnya, disclaimer ya guys. Kadang-kadang seseorang punya kebiasaan makan yang unik. Pembahasan kali ini tidak bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah kebiasaan makan ini valid memastikan jika seseorang adalah NPD atau bukan. Oke? Yuk kita bahas. Yang pertama, saat makan, mereka mengeluarkan suara yang agak mengganggu. Misalnya, suara mengunyahnya keras atau mengeluarkan suara yang membuat orang di sekitarnya kurang nyaman. Apa ya? Seperti kurang tata krama. Dan terkadang, seolah-olah mereka makan dengan kesal. Tapi kalau lagi makan bareng orang lain, beda lagi guys. Mereka bisa berubah jadi makan dengan rapi. Gak ada tuh suara ngecap-ngecap. Tiba-tiba makannya jadi kalem, gak bersuara. Terus kalau kita kasih saran, makannya pelan-pelan aja, bakalan kesel dia guys. Atau berhenti sejenak sambil menahan kesel. Abis itu apa guys? Dia bakalan ngebalas elo nanti. Padahal lo ngomong baik-baik, tapi dia menganggap lo nyerang dia. Ada 3 orang yang saya duga NPD dan ketiganya itu suka keselak guys. Maksudnya bukan berarti orang yang keselak itu NPD, bukan ya guys. Si NPD itu kayak terburu-buru makan hanya untuk bisa balas-balasan ngomong. Iya, jadi kompetitif banget. Pas ngobrol sambil makan aja, NPD masih gak mau kalah. Makanya dia keselak. Kemudian yang kedua, saat makan, NPD suka membanggakan diri. Mereka senang bercerita tentang keberhasilan mereka. Misalnya, gue tuh anak kesayangan bos. Bos gue tuh gak bisa apa-apa kalau gak ada gue. Atau mereka merendahkan orang lain. Misalnya, teman kantor gue tuh bego banget. Masa begini begitu aja gak bisa? Atau si NPD biasanya akan membanggakan keberhasilan orang lain. Entah itu kerabat mereka, tetangga, atau bahkan artis. Intinya, NPD suka bercerita tentang kesuksesan. Tapi, NPD seperti tidak peduli dengan kondisi orang di sekitarnya. Misalnya, saudara gue baru aja naik jabatan, gajinya sekian-sekian. Oh, temanku tajir melintir, omsetnya sebulan sekian-sekian. Padahal orang yang lagi makan sama si NPD baru aja di PHK. Lagi kesulitan keuangan. Dan si NPD tahu itu. Tapi si NPD terus aja ngomong, membanggakan orang lain. Seolah-olah orang yang di sampingnya yang baru kena PHK itu makhluk goib. Bukannya ngasih support moral, si NPD cuman mau cerita yang hebat-hebat aja. Kita bakal melihat ekspresi keangkuhan NPD. Yang ketiga, ada juga NPD yang terlihat mengontrol saat makan. Si NPD ini tukang ngatur, bahkan saat makan. Mereka mau mengontrol makanan orang lain. Kamu duduk di sini aja. Jangan pesan yang itu, nggak enak. Padahal itu makanan kesukaan kamu. Pesan yang ini aja, padahal kamu gak suka. Alasan dia bisa terdengar masuk akal. Jangan makan yang itu, dagingnya dikit. Dan pas saya bersikeras milih yang lain, dia malah ngotot guys. Ujung-ujungnya berdebat sama saya. Selain itu, sekilas dia menunjukkan tatapan gak suka. NPD gak suka kalau kamu mengekspresikan diri kamu. Yang keempat, saat makan, NPD suka jadi komentator. Kalau kamu mau makan dengan damai dan tenang,
jangan makan sama NPD. Mulut NPD suka usil. Misalnya bilang, "Ih, kamu makannya banyak banget, pantesan gendut." Kalau kamu cuekin, dia terus aja ngerocos ngeledekin kamu. Alhasil, kamu yang tadinya mau ngisi perut kamu yang lapar, jadi gak selera makan, dan malah energi kamu terkuras buat berdebat sama dia. Yang kelima, NPD senang berkumpul saat makan. Why? Karena harus ada yang mereka bully. Harus ada yang mereka rendahkan. Ini kesempatan NPD untuk menggunakan supply, untuk ngasih makan ego mereka. NPD tidak suka makan sendirian. Kalau kamu menolak ajakan makan si NPD, dia akan merasa diabaikan. Dia akan merasa kamu menolak dia, dan NPD tidak suka penolakan. NPD gemar mengganggu kamu saat makan. Ambilin ini dong, ambilin itu dong. Padahal kamu lagi makan. Kamu gak bisa makan dengan tenang. Makan bareng NPD malah seringkali membuat saya kesal. Selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi saran saya guys, kalau kamu ingin makan dengan damai, jangan makan bareng NPD, baik itu berdua atau rame-rame. Karena NPD selalu mencari korban bully, baik itu kamu atau orang lain. Tapi tetap aja kan kita merasa gak nyaman dengar orang lain direndahkan sama dia. Oke guys, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Ditunggu subscribe-nya ya. See you, bye.